selamatkan Bapak Ibu jemaat terkasih, hadirin dan apostol. Kita akan bawa hati kita, biarlah kita bawa pujian kita. Kita undang supaya Roh Kudus datang kepada kita pada pagi hari ini, dan kita akan merasakan gerakan Allah di depan. Saya undang semua ke depan, lalu berdiri. Kita akan pujian saat menyembah.
kita yang ada boleh diberkati dan kami pulang tidak sia-sia. Terima kasih Yesus, kami akan memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita tetap berdiri. Ada gerakan roh Allah di sini. Kita rasakan hari Pentakosta dan hari Pengajian. Ada gerakan roh Allah. Ibu Thomas Taru akan baca dalam doa. Kita rasakan Roh Kudus akan hadir kepada kita. Haleluya.
kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat waktu yang Kau berikan kepada kami dan kesempatan kami datang menyembah-Mu. Kami sangat bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau yang memelihara hidup kami, menjaga kami, memelihara kami, menggali kami. Sepanjang malam Tuhan Yesus kami pun aman di dalam perlindungan. Dan atas perkenanan-Mu Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang baru, kiranya hati yang baru. Kami boleh datang menghampiri Tuhan di dalam rumah, menyembah, memuji dan mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur. Kalau keberadaan kami pada pagi hari ini di dalam rumah-Mu Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semuanya hanya anugerah Tuhan. Itu tidak ada alasan bagi kami tidak menyembah-Mu, tidak ada alasan bagi kami tidak tahu bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu atas perbuatan-perbuatan yang begitu baik, perbuatan-perbuatan yang ajaib, di mana Engkau memelihara hidup kami, menjaga, melindungi kami. Pertolongan kami hanya daripada-Mu Tuhan, dan sungguh pertolongan-Mu tidak pernah terlambat, yang mana kami membutuhkan Tuhan. Engkau selalu, oh Tuhan, menolong kami tepat pada waktu. Dan pada pagi hari ini Tuhan, mari Tuhan, mohon belas kasihan-Mu, ampuni segala kesalahan pelanggaran kami Tuhan, serta dosa-dosa kami. Kami membuka hati kami untuk menikmati indahnya hadirat-Mu lewat, oh Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh hamba-Mu. Mari Tuhan, Engkau tolong kami memberkati anak-anak yang sudah mengambil bagian pelayanan pekerjaan pada pagi hari, baik itu yang, oh Tuhan, WLC, teman musik teristimewa. Hamba-Mu yang kami nyampaikan isi hati-Mu Tuhan, keberkati urati, Kau taruh roh ketaatan dalam hidup kami, sehingga roh ketaatan itu boleh kami transfer adalah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Mari Tuhan, kami percaya Engkau telah mengurapi hamba-Mu yang kami nyampaikan isi hati-Mu Tuhan, dengan kuat-kuat cara Tuhan. Kami siap untuk menikmati hadirat-Mu pada pagi hari lewat pemberitaan firman. Karena firman-Mu adalah berita bagi kaki kami dan terang bagi jalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji-pujilah nama, terima kasih. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Haleluya. Amin. Silakan kembali kepada hamba. Puji nama Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kita percaya pada pagi hari ini hati kita penuh dengan sukacita. Amin saudara. Karena janji Tuhan untuk mencurahkan kuasa Roh Kudus Tuhan nyatakan pada hari ini, hari Pentakosta. Kita percaya kalau kita boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa yang sudah Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita sangat perlu Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Melihat ke depan, menghadapi masa-masa yang sukar hari-hari ini. Tidak ada satu kuasa pun yang mampu menjalani. Hanya Roh Kudus saja yang memampukan saya dan saudara untuk tetap berdiri, berjalan melalui hari-hari yang sulit ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang kebenaran firman Allah. Kita akan melihat di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-14, satu ayat kita akan baca bersama. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Hitungan ketiga kita akan baca dengan suara yang lantang tapi teratur supaya kita jelas mendengar setiap perkataan-perkataan yang ada di dalam ayat 16. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Hitungan ketiga kita akan baca bersama. 2, 3. Sekali kita baca bersama, akhir daripada ayat ini kita katakan amin. 2, 3. Katakan amin. Sebelum saya masuk dalam firman Allah saudara, beberapa hari yang lalu saudara kita bisa melihat kejadian antara Israel dan Palestina. 11 hari dikumpul saudara. Saudara juga sudah pengamat militer mengatakan Israel adalah salah satu negara yang memiliki kekuatan militer yang luar biasa saudara. Walaupun mereka kecil, tapi mereka hidup
dikelilingi oleh negara-negara yang luar biasa. Untuk menghadapi semua ini, mereka harus mempersiapkan persenjataan yang luar biasa. Bahkan saya memperhatikan selama di televisi, saudara, anggaran militer mereka lebih besar daripada Indonesia. Indonesia hanya 100 lebih triliun, Israel bisa 200 lebih. Indonesia hanya memiliki pesawat tempur 100 lebih yang hanya siap perang hanya puluhan, saudara. Tapi Israel memiliki 600 pesawat tempur yang siap perang. Bahkan mereka memiliki pasukan yang siap perang ada 200.000, saudara. Belum lagi pasukan yang lain, senjata yang luar biasa. Kenapa ini semua dibuat, saudara? Karena ini memastikan keamanan bangsa Israel. Ada puluhan bangsa yang mengelilingi bangsa ini, saudara. Dan kita bisa melihat, saudara, ketika bangsa ini melakukan peperangan, saudara, mereka tetap kuat, tetap solid, saudara. Karena apa? Karena mereka mempunyai pasukan, mereka memiliki persenjataan yang luar biasa, saudara. Walaupun mereka dikelilingi puluhan, saudara, pemerintah yang menjamin keadaan masyarakat Israel supaya mereka tetap ada, sehingga mereka berani mengeluarkan biaya yang besar untuk membeli persenjataan yang luar biasa, untuk menolong mereka ketika mereka ada di dalam keadaan yang sulit, saudara. Luar biasa, saudara. Belum lagi dukungan dari negara-negara sekutu sahabat yang luar biasa. Walaupun Palestina memiliki negara-negara sekutu yang lain banyak, saudara, tapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa, saudara. Karena apa, saudara? Karena melihat, mereka tahu Israel adalah salah satu negara yang memiliki persenjataan yang luar biasa. Mereka kuat. Dan pada pagi hari ini, saudara, di tengah-tengah kita menghadapi keadaan yang sukar sulit hari-hari ini, saudara, apa yang harus kita buat, saudara? Oleh sebab itu Yesus berkata dalam Injil Yohanes 14 ayat 16, "Aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan berikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Dia menyertai kamu selama-lamanya." Memberikan kepastian bagi saya dan saudara, memberikan keamanan bagi saya dan saudara di tengah-tengah kita hidup suatu keadaan yang tidak menentu hari-hari ini, saudara. Kita harus sadar kita terbatas adanya. Kita memiliki kekuatan yang sangat terbatas untuk menghadapi persoalan, untuk menghadapi masalah, untuk menghadapi setiap persoalan yang ada di hadapan kita, saudara. Kita percaya, maka kita tidak akan mampu. Amin, saudara. Tidak satu manusia yang mampu, saudara. Tidak satu siapapun dalam setiap kehidupan kita mampu menghadapi setiap masalah yang ada di hadapan kita. Dari kebangkitan Yesus dari Paskah, saudara, sampai kenaikan ada waktu 40 hari. Yesus melayani, Yesus menampakkan diri bahwa Dia hidup, saudara. Ketika Dia naik ke surga, Yesus tahu, Yesus sadar, Yesus melihat ke depan bahwa ada banyak persoalan yang akan dihadapi oleh umat-umatnya. Oleh sebab itu Yesus berjanji, "Aku akan minta kepada Bapa untuk memberikan penolong bagi saya dan saudara, untuk menyertai kita, untuk menolong kita, untuk selalu ada bersama dengan kita selama-lamanya." Apa yang Tuhan janjikan, saudara, apa yang Tuhan inginkan, saudara, dan itu Tuhan realisasikan, itu Tuhan buktikan pada hari ini. Amin, saudara. Dengan perayaan Pentakosta, di mana Roh Kudus Tuhan curahkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Menjadi pertanyaan kita pada pagi hari ini, siapkah, sudahkah kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Kita kembali bertanya kepada pribadi, lepas pribadi, saudara. Karena masih ada orang yang tidak merespon baik Roh Kudus dalam setiap hidup ini, saudara. Berapa tahun yang lalu, saudara, saya ingat, saudara, ada jemaat, saudara, setiap kali dia ibadah, saudara, ibadah minggu pagi, karena waktu itu ibadah sekali, setiap kali ibadah dia dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara. Dia menangis, dia berbahasa roh dengan luar biasa setiap minggu, tidak pernah berhenti. Setiap ada ibadah dia pasti dipenuhkan, dia berbahasa roh, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ternyata ada yang tidak meresponi.
ternyata ada orang-orang lain sepertinya terganggu dengan apa yang terjadi kepada jemaat ini, saudara. Setelah itu jemaat ini tidak lagi ibadah, saudara. Tidak tahu apa alasannya. Ternyata, saudara, kenapa dia tidak ibadah, saudara? Kenapa dia tidak lagi datang kepada Tuhan, saudara, ibadah? Karena ada orang-orang terdekatnya, bukan orang-orang terdekatnya. Dia mengatakan kepada dia, kamu seperti anak kecil menangis. Kamu seperti anak kecil berbahasa yang tidak jelas, bikin malu. Akhirnya dia tidak ibadah. Butuh waktu yang lama bagi dia untuk mengembalikan keadaannya, untuk dia datang kembali ibadah, saudara. Dan kalau kita bisa melihat ketika di tempat kita ini ada doa 10 malam, saudara. Walaupun 2 tahun berturut-turut kita tidak melaksanakan karena keadaan, saudara. Kalau kita mau jujur menghitung, saudara, yang hadir di dalam doa 10 malam dan yang tidak hadir, saudara, mana yang banyak, saudara? Kalau kita hitung jumlah jemaat yang ada, saudara, mungkin yang hadir di dalam doa 10 malam hanya 20%, saudara. Tapi pada pagi hari ini dalam kebenaran firman Allah, Yesus berkata untuk menolong saya dan saudara, supaya dia menyertai saya dan saudara. Tidak hanya sekedar dia menyertai saudara, tidak sekedar dia hanya bersama dengan kita, tapi dia lakukan perkara-perkara yang luar biasa. Ada hal-hal yang luar biasa yang tidak pernah kita tahu, yang tidak pernah kita mengerti. Itu yang dilakukan oleh Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan kita, saudara. Kita tidak pernah tahu apa yang akan kita alami di depan kita, saudara. Tidak ada apa yang dia dapat mengingatkan kita. Tapi kita percaya penolong itu, yaitu Roh Kudus. Dia akan memberikan, dia akan memampukan kita, itu dia memberikan pengertian bagi kita apa yang akan terjadi di depan, saudara. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, saudara, Roh Kudus sangat perlu kita butuhkan, saudara. Lepas pribadi, kita tidak perlu melihat siapa, tidak perlu melihat orang lain, tapi mari kita mau bertanya, melihat diri kita, saudara. Mengingat pada Tuhan, saudara. Minggu kemarin firman Tuhan berkata, tidak hanya secara fisik kita bisa melihat, dia bisa berbahasa roh, tapi secara menyorak, baik perbuatan, perkataan, pikiran, saudara. Apakah kita sudah pantas semuanya? Tapi pada pagi hari ini menjadi pertanyaan kita, perlukah Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita? Kita mau mengatakan amin. Memang kita perlu Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Kita sangat perlu Roh Kudus di dalam kehidupan kita untuk memampukan saya, untuk memampukan jemaat yang ada pada pagi hari ini, untuk kita berjalan melakukan setiap apa yang kita lakukan, saudara. Karena di tengah-tengah keadaan yang terjadi hari-hari ini, bukan semakin hari semakin baik, tapi keadaan semakin hari semakin luar biasa yang terjadi. Kalau bukan Roh Kudus yang memampukan saya dan saudara, kalau bukan Roh Kudus yang menolong saya dan saudara, siapa lagi, saudara? Oleh sebab itu pada pagi hari ini Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa untuk memberikan penolong yang lain bagi saya dan saudara, yaitu Roh Kudus, supaya Ia menyertai saya, supaya Ia menolong saya dan saudara. Roh Kudus, saudara, kalau saya belajar, kalau di sekolah kita, saudara, dari bahasa Yunani disebutkan, dikatakan Parakletos, saudara. Parakletos ini adalah seorang pribadi yang diutus untuk menolong, saudara. Ketika kemarin waktu bangsa Israel ribut, saudara, pemerintah mengutus menteri luar negerinya, yaitu Retno Marsudi, untuk ke Amerika untuk melobi negara-negara berpengaruh, melobi PBB, saudara. Untuk apa? Untuk meredam ketegangan yang ada di negara Timur Tengah, saudara. Dan Roh Kudus ini dalam bahasa Yunani adalah Parakletos, adalah pribadi, adalah oknum yang ditugaskan khusus untuk apa? Untuk menolong. Tidak hanya menolong, tapi dia menjadi pribadi yang selalu ada bersama dengan kita. Dia juga akan menjadi sahabat saya dan saudara. Dia juga yang akan menasihati kita. Dia juga yang akan bersekutu dengan kita. Dia juga yang selalu ada di dalam keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu adalah tugas dia, dan itu yang Tuhan berikan
bagi setiap orang yang percaya dan percaya kepada Dia. Dan tidak percaya, setiap orang yang percaya kepada Tuhan harus memiliki kuasa Roh Kudus itu. Amin, saudara. Karena kita mengenal Dia, karena kita percaya Dia. Di dalam Yohanes 14 ayat yang 17, saudara bisa melihat di sana. Di dalam Yohanes 14 ayat yang 17, di bawah dari pembacaan pertama, saya akan bacakan. Yaitu Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi saya dan saudara, firman Allah berkata, mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kalau kita bisa ambil kesimpulan di dalam ayat ini, saudara, setiap orang yang percaya harus memiliki kuasa Roh Kudus, saudara. Karena kita mengenal, karena kita percaya kepada Dia. Kenapa dunia tidak memiliki, saudara? Karena mereka tidak mengenal dan tidak percaya. Tapi setiap orang yang percaya, firman Allah berkata, akan dibekali dengan Roh Kudus. Untuk apa? Untuk dimampukan ketika kita ada di dalam, di tengah-tengah dunia ini, saudara. Oleh sebab itu firman ujian tadi mengatakan, kita membuka hati untuk kita terima akan kuasa Roh Kudus, saudara. Kita tidak perlu melihat pribadi-pribadi yang lain, tapi kita melihat pribadi kita. Bagaimana dengan saya dan saudara? Bagaimana dengan saya? Apakah Roh Kudus itu sudah memenuhi hidup saya? Apakah saya memerlukan Roh Kudus di dalam kehidupan? Tapi sebagai orang yang percaya, kita penuh dengan keterbatasan, saudara. Kita perlu Roh Kudus untuk memampukan kita berjalan di tengah-tengah persoalan yang ada. Oleh sebab itu dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, saudara, kisah yang sering kali kita dengar, Kisah pasal 2, Kisah pasal 2 di samping dikatakan ayat pertama sampai ayat 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya, saudara. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam Yohanes 14 yang kita baca, saudara, Tuhan realisasikan, saudara. Tuhan buktikan dan Tuhan berikan. Karena Tuhan tahu ketika Dia tinggalkan dalam dunia ini, Dia tidak membiarkan setiap orang yang percaya kepadanya menjadi yatim piatu, saudara. Sebab itu Yesus memberikan bekal Roh Kudus untuk ada bersama dengan kita, untuk menjadi sahabat, untuk menjadi penolong, untuk memberikan jalan keluar di dalam setiap hidup dan kehidupan kita. Tadi saya katakan di dalam bahasa Yunani, Parakletos adalah satu pribadi yang dikhususkan, diberikan bagi setiap orang yang percaya. Untuk apa, saudara? Untuk menolong, untuk bersama dengan kita, untuk memberikan kekuatan ketika kita lemah, untuk kita mengingatkan kita, untuk menyembuhkan kita, bahkan memberikan jalan keluar ketika kita ada dalam persoalan masalah yang berat. Dan janji yang Yesus katakan ketika Dia naik ke surga, saudara, Tuhan buktikan di dalam Kisah 2 ayat pertama sampai ayat 4. Ketika hari Pentakosta, semua orang yang percaya, saudara, berkumpul di suatu tempat, tiba-tiba turunlah Roh Kudus. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan saya percaya, kita percaya bahwa Tuhan memang ada, saudara. Kita percaya memang terbukti Roh Kudus, dan Roh Kudus itu diperuntukkan bagi semua orang yang percaya kepada Dia. Kalau kita bisa melihat dalam ayat yang pertama dalam Kisah 2, di situ dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya. Nah, kita bandingkan di dalam Yohanes 14, saudara, ayat yang ke-17. Hanya orang yang mengenal Dia, hanya orang yang percaya kepada Yesus yang akan dibekali, yang akan diberikan Roh Kudus, saudara. Dan pada pagi hari ini, saudara, apakah kita perlu Roh Kudus dalam kehidupan kita? Kita mau katakan, iya, memang kita perlu Roh Kudus.
manusia. Karena Yesus sudah melihat ke depan, ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak tantangan yang akan kita hadapi, saudara. Keadaan bukannya semakin baik, saudara. Kalau kita bisa melihat dalam 2 Timotius, saudara, di sana firman Allah dengan jelas mengatakan, 2 Timotius ini sudah salah satu mungkin bisa bantu Bapak Michael mungkin. 2 Timotius 3 ayat pertama. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Amin, terima kasih. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Akan kita hadapi masa-masa yang sulit. Firman Allah tidak menjanjikan ke depannya baik, saudara. Firman Allah tidak menjanjikan keadaan dalam dunia semakin hari semakin baik, saudara. Tapi firman Allah berkata, ketahuilah pada hari-hari terakhir, hari-hari yang kita jalani, hari-hari yang bersama dengan kita, akan datang masa yang sukar, masa yang sulit. Masa yang sukar ini tidak akan mampu kita hadapi dengan kekuatan kita manusia. Masa yang sulit ini tidak mampu kita berjalan dengan kekuatan kita manusia. Kita terbatas, saudara. Kalau seperti Yesus berkata, aku akan memberikan penolong yang lain. Untuk apa? Untuk menyertai kita, untuk kita menghadapi masa-masa yang sukar ini. Akibat masa-masa yang sukar, akibat masa-masa yang sulit, saudara, kita bisa melihat di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang kelima, saudara. Kita bisa melihat keadaan manusia apa yang terjadi, saudara. Mungkin Bapak Michael bisa baca lagi, saudara, ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang kedua. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat menekan diri, garang, tidak suka yang baik. Amin. Saudara yang dalam kasih Tuhan, kalau keadaannya sulit, saudara, suka tidak ada masalah, saudara. Tapi firman Allah berkata, manusia di ayat yang kedua sampai seterusnya akan mencintai dirinya sendiri, dan ini yang akan kita hadapi, saudara. Tidak hanya kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin ada di antara kita yang terpapar, yang terkontaminasi dengan keadaan seperti ayat kedua sampai ayat kelima. Kita menjadi pribadi yang tidak mau berdamai. Kita menjadi pribadi yang sombong dalam kehidupan kita. Kita menjadi pribadi yang tidak tahu berterima kasih, yang tidak peduli dengan agama. Pribadi-pribadi yang tidak suka akan yang baik, suka menjelekkan orang, suka melemahkan orang. Mungkin kita tidak hanya menghadapi orang-orang seperti ini. Mungkin pada pagi hari ini saya dan saudara sudah terpapar dengan keadaan seperti ini, saudara. Kita sudah terkontaminasi dengan keadaan seperti ini, saudara. Kalau bukan Roh Kudus yang menolong saya dan saudara, siapa lagi, saudara? Dan ini yang terjadi, saudara. Kita bisa melihat hari ini, saudara. Ada banyak orang yang percaya tidak lagi mau berdamai, saudara. Suka melemahkan, suka menjatuhkan, saudara. Kalau bukan Roh Kudus yang menolong saya dan saudara, yang memampukan kita, mengingatkan kita, saudara, siapa lagi, saudara? Para lagi seperti hanya berbicara tentang penolong, saudara, tapi dia juga menjadi sahabat, menjadi pengingat, penasehat dalam setiap orang yang percaya kepada dia. Dan ini Yesus tahu. Yesus melihat ke depan pada hari-hari yang terakhir, umat-umatnya akan menghadapi masa-masa yang sukar. Tidak hanya yang percaya yang terpapar dengan keadaan ini, tapi ada banyak orang yang percaya kepada
kepada Tuhan pun mereka terpapar dengan keadaan seperti ini, saudara. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, saudara, kita sangat perlu Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Apa yang Tuhan janjikan, saudara, sebelum dia naik ke surga, sebelum dia tinggalkan dunia ini, saudara, dia realisasikan, dia berikan, dia buktikan. Hanya satu yang Tuhan mau, jangan tinggalkan Yerusalem. Kamu harus sabar menanti, kamu harus sabar menunggu. Saudara ini kasih dalam Tuhan 10 malam mereka menantikan dengan kesedihan. Yesus berkata, jangan tinggalkan Yerusalem. Yerusalem ini bukan berbicara tentang Yerusalem yang ada di Timur Tengah sana, saudara. Yang dimana Yerusalem ini, saudara, sangat disucikan oleh 3 agama monoteis, baik itu Yahudi, Kristen maupun Islam, saudara. Bukan itu, saudara. Bukan berbicara tempat, saudara. Kalau saya belajar, Yerusalem ini adalah berbicara tentang rumah doa. Yerusalem ini adalah berbicara di mana Allah sudi, di mana Allah suka menjumpai umatnya. Yerusalem juga berbicara di mana tempat Allah akan mencurahkan apa yang Tuhan janjikan, saudara. Oleh sebab itu Yesus berkata, jangan tinggalkan Yerusalem, karena di Yerusalem sana aku akan mencurahkan, karena di Yerusalem sana aku bersahabat dengan kamu. Itu yang Yesus ingatkan kepada murid-muridnya. Kalau kita bisa melihat dalam Kisah pasal yang pertama, saudara, bisa jelas dikatakan, Kisah yang pertama ayat yang ke-4, firman Allah berkata di sana, pada suatu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian, katanya, telah kamu dengar daripadaku. Yesus mengingatkan lagi kepada murid-muridnya, Yesus mengingatkan lagi kepada orang yang percaya pada saat itu, jangan tinggalkan Yerusalem, jangan tinggalkan doa berharap kepada Tuhan, karena di Yerusalem sana Tuhan sudi untuk menemui umatnya, karena di Yerusalem sana Tuhan menyatakan pertolongannya, Tuhan akan menyatakan setiap janji-janjinya kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Maka jangan heran, ada banyak minggu-minggu kemarin kita bisa melihat firman Tuhan yang disampaikan hamba-hamba Tuhan. Roh Kudus bukan produk manusia, amin. Roh Kudus bukan diajarkan oleh gereja. Roh Kudus tidak bisa diajarkan oleh siapapun juga. Oleh sebab itu Yesus katakan, engkau sabar diam, saudara. Karena ketidaksabaran kita manusia, kita melihat ada banyak gereja yang bisa belajar, yang bisa memberikan pelajaran kepada jemaat untuk mereka berbahasa Roh Kudus, saudara. Makanya jangan heran, saudara, ketika dia berdoa, dia bisa mengatakan berbahasa roh, bahasa roh yang abal-abal, saudara. Untuk apa? Untuk gagah-gagahan, saudara. Untuk supaya yang lain melihat bahwa dia diperlukan, saudara. Kenapa? Karena tidak sabaran, saudara. Karena mereka tidak sabar untuk menantikan curahan Roh Kudus di dalam kehidupan pribadi mereka, saudara. Sehingga mereka membuat bahasa roh yang seolah-olah orang mendengar mereka adalah luar biasa, tetapi kenyataannya itu adalah bahasa roh yang mereka buat sendiri, menjadi akal-akalan mereka. Oleh sebab itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem, sabar menantikan janji Tuhan. Walaupun setiap pribadi lepas pribadi yang kita yang ada pada pagi ini itu berbeda, ada yang cepat, ada yang lama. Saya ingat waktu kami di sekolah kita, saudara, karena kami di sekolah saya duduk di belakang, saudara. Biasanya rotasi, saudara. 9 bulan, 4 bulan setengah duduk depan, 4 bulan lagi duduk di belakang. Tapi waktu itu kelas 2, waktu ketua kelasnya saya kenal baik. 9 bulan saya duduk di belakang. Kenapa saya ngambil di belakang, saudara? Karena kalau kita ke kamar kecil cepat, saudara.
Ini saudara Frans tahu. Dan ketika kami masuk dalam sesi pelajaran yang diajarkan oleh pendeta Rumangkuk, saudara. Pak pendeta Daniel Rumangkuk ya. Markus, pendeta Markus Rumangkuk. Itu pekerjaan Roh Kudus itu memang luar biasa, saudara. Semua siswa sepertinya terkocar kacir, saudara. Dan saya melihat teman kami dari Batak, saudara Tumpal, saudara. Dia duduk bisa di belakang, saudara. Ketika Roh Kudus memenuhi hidup dia, memenuhi hati dia, apa yang terjadi, saudara? Tanpa dia sadari, saudara, dia berjalan seperti mayat, saudara. Dia tangannya ke depan, saudara, dia loncat-loncat. Itu aula yang kelas 2 yang kami itu lumayan besar, saudara. Mungkin panjangnya hampir 1,5. Di belakang dia, saudara, di belakang. Ketika Roh Kudus memenuhi hidup hatinya, saudara, tanpa dia sadar dia bisa berjalan seperti naik tangan ke depan, saudara. Ketika amin, saudara, dia sudah ada di depan, saudara. Itu bukan karena buatan manusia, itu bukan karena apa-apa, saudara, tapi memang benar-benar pekerjaan Roh Kudus yang tanpa dia sadari, saudara. Oleh sebab itu Yesus berkata, kamu harus sabar. Jangan tinggalkan Yerusalem, saudara. Pada pagi hari ini kita belum dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi jangan sampai kita membuat sensasi seakan-akan seolah-olah Roh Kudus itu sudah memenuhi kita. Yesus berkata, sabar, jangan tinggalkan Yerusalem, jangan tinggalkan rumah doa, jangan tinggalkan berhenti untuk berharap kepada Tuhan, saudara. Minta dan minta, kita percaya pada saatnya nanti Tuhan akan memberikan bagi setiap orang yang berharap dan berharap pada Dia. Karena Tuhan tahu kita penuh dengan keterbatasan, saudara. Dan ketika mereka setia di dalam Tuhan, di dalam pasal yang kedua kisah, saudara, pasal yang kedua dalam Kisah Rasul, ayat pertama yang tadi kita sudah dengar. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya. Apa yang mereka buat, saudara? Mereka berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turun dari atas langit sebuah bunyi seperti tiupan yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ini terjadi, saudara, karena ada kesabaran dalam kehidupan mereka. Mereka tidak tinggalkan Yerusalem. Mereka tidak tinggalkan rumah doa untuk berdoa selalu meminta kepada Tuhan. Dan apa yang mereka minta, apa yang mereka harapkan, saudara, Tuhan berikan. Karena Roh Kudus memang diberikan bagi setiap orang yang mengenal dan percaya kepada-Nya. Sekali lagi saya ingin katakan, setiap pribadi memang berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lama, saudara. Tapi itu kan menjadi alasan bagi kita untuk kita tidak lagi berharap. Amin, saudara. Untuk tidak menjadi alasan bagi kita untuk kita membuat sensasi, untuk kita belajar secara manusia. Roh Kudus itu bukan produk manusia, saudara. Rasul Yesus berkata, aku akan berikan seorang penolong. Kalau kita bersama kesimpulan, memang Roh Kudus itu memang dari Bapa. Minggu kemarin kita sudah mendengar pribadi Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Semuanya sama, semuanya esa. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, saudara, kita bersyukur, saudara, kita berterima kasih apa yang dijanjikan Tuhan. Ketika Dia mau terangkat ke surga, Dia akan memberikan seorang penolong, dan Tuhan realisasikan di atas slogan yang ada di Yerusalem. Dan realisasi Tuhan masih berlaku, masih berjalan sampai saat-saat ini, saudara. Itu tergantung dalam kehidupan pribadi bagi saya dan saudara. Apakah kita masih memerlukan? Apakah kita masih berharap? Apakah kita masih tetap di dalam rumah doa? Tetap di dalam Yerusalem, di mana Allah berkenan untuk bertemu, di mana Allah berkenan untuk menyatakan pertolongannya, untuk memberikan setiap apa yang Tuhan janjikan bagi saya dan saudara. Atau kita tidak lagi sabar, saudara? Waktu yang terbaik ketika ada 2 malam,
Banyak jemaat Tuhan yang dipenuhkan saudara. Tapi kalau kita mau jujur, hanya berapa persen yang hadir saudara? Tidak semua yang hadir saudara. Kalau kita hitung dengan jumlah yang ada, mungkin hanya 20% yang setia. Tapi kalau kita bisa melihat apa yang terjadi, Alkitab mencatat saudara, bahwa keadaan-keadaan yang kita akan jalani hari-hari adalah keadaan yang semakin sulit, semakin sukar saudara. Tadi saya sudah katakan saudara, tidak hanya kita melihat keadaan saudara, tapi kita akan menghadapi manusia-manusia. Bahkan tidak menutup kemungkinan manusia itu akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Kita sudah terpapar dengan keadaan yang terjadi. Kita menjadi pribadi yang egois, yang suka mengeluhkan diri. Kalau bukan Roh Kudus yang mengingatkan saya dan saudara, kalau bukan Roh Kudus yang menolong saya dan saudara, siapa lagi saudara? Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita mau bersepakat, memang kita perlu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin saudara. Kita butuh Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Walaupun persyaratannya memang banyak saudara, tapi kita mau belajar sabar untuk menantikan janji Tuhan saudara. Sabar untuk melakukan setiap apa yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Membuang semua sifat-sifat yang ada seperti dalam Timotius 2 tadi saudara. Mungkin kita sudah terpapar dengan keadaan yang ada saudara, tapi kita mau kikiskan, kita mau berdoa supaya semua hal-hal ini hilang di dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi pribadi yang layak untuk Tuhan berikan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita, tanpa kita melihat pribadi-pribadi yang lain saudara. Karena Roh Kudus diberikan setiap pribadi yang mengenal dan percaya akan Dia. Dan saya percaya pada pagi hari setiap kita yang hadir, kita mengenal Yesus adalah juru selamat kita. Kita percaya di dalam Tuhan ada pertolongan. Oleh sebab itu Yesus berkata, aku akan memberikan pertolongan bagimu untuk apa? Menyertai saya dan saudara. Saudara, kalau kita berjalan, ketika ada yang menyertai kita, orang yang berpengaruh, kita senang, kita bangga. Kalau setiap kali saya nonton televisi, ketika presiden berjalan saudara, itu protokolernya luar biasa ketat saudara. Penjagaan dari pas pampers itu luar biasa, memberikan jaminan keamanan bagi RI 1 supaya ada dalam keadaan yang nyaman saudara. Setiap pas pampers mereka tidak hanya melihat pribadi RI 1, tapi yang mata mereka tertuju kepada masyarakat yang ada di sekitar saudara. Ketika ada sesuatu yang bergerak yang mencurigakan, mereka akan sigap untuk mencegah. Luar biasa saudara. Ada jaminan saudara. Ada pengawalan yang luar biasa yang diberikan kepada pemimpin kita, supaya setiap dimanapun dia berada, ketika dia melakukan kunjungan saudara, ada rasa aman saudara. Itu manusia. Secanggih-canggihnya manusia menjaga saudara, pasti ada kelemahannya. Amin saudara. Kita ingat saudara pernah Presiden Amerika John Kennedy akhirnya mati karena apa saudara? Karena dia tembak saudara. Walaupun dia memiliki pasukan, memiliki penjagaan yang ketat saudara, tapi pada pagi hari ini Parakletos, Roh Kudus itu tidak hanya menolong saya, tapi dia juga akan menjadi pribadi yang menyertai saya dan saudara. Dimanapun kita berjalan, dimanapun kita melangkah, dia selalu ada untuk menolong, menjaga di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita minta selalu, karena kita memang memerlukan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita, untuk kita dimampukan berjalan melewati keadaan-keadaan yang tidak menjadikan aman dalam setiap kehidupan kita. Kita bangga, kita senang saudara. Apa yang Tuhan janjikan itu Tuhan realisasikan di mana kita mengenal yang namanya Pentakosta. Kalau kita bisa melihat gereja Pentakosta GPI itu kan perbuatan daripada Roh Kudus, bukan karena kekuatan finansial, bukan kekuatan daripada hamba-hamba Tuhan, tapi semata-mata karena kekuatan Roh Kudus.
Berjalan sudah 100 tahun, sampai saat ini masih ada. Karena apa? Karena pekerjaan Roh Kudus. Yang diandalkan, yang diutamakan adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang menyertai GPDI, Roh Kudus yang memampukan GPDI, sehingga masih berdiri sampai saat ini. Dan kita percaya, ketika Roh Kudus menyertai saya dan saudara, ketika Roh Kudus bersekutu dengan saya dan saudara, ketika Roh Kudus bersahabat dengan saya dan saudara, ada banyak hal-hal yang akan kita lihat, yang tidak pernah kita mengerti, yang tidak pernah kita tahu. Itu yang Tuhan tolong dalam kehidupan kita sekarang. Ketika pelemparan gereja yang ada sekarang, zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda sekarang. Baik jumlah masukan yang ada, itu sangat berbeda. Kalau bukan Roh Kudus yang menolong, apa yang akan terjadi? Seharusnya pelemparan gereja kepemimpinan GPD itu harusnya terjadi malam sekali. Tapi itu Tuhan batalkan semua sekali. Kalau pelemparan terjadi pada malam hari, mungkin ada korban bagi kami. Karena keamanan gereja kita pada saat ini dan waktu itu jauh sekali. Pagarnya itu pagar kayu hanya 1 meter. Pintu pastori yang ada dari triplex, saudara. Orang dewasa kalau tendang dengan kekuatan penuh itu akan jebol, saudara. Kalau bukan Roh Kudus yang menolong, saudara. Sebelum kejadian malam hari, saudara, Mama dia bermimpi, saudara. Saya percaya mimpi ini bukan mimpi biasa, saudara. Ketika Yusuf dan ketika orang-orang maju, saudara, bertemu dengan Yusuf, mereka diingatkan dalam mimpinya, saudara. Ini bukan mimpi biasa, tapi ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang mengingatkan mereka untuk mereka kembali kepada jalan yang pertama yang mereka jalani, saudara. Kalau ketika mereka kembali kepada jalan yang mereka jalani, saudara, mereka akan menghadapi maut, saudara. Tapi dalam mimpinya diingatkan, saudara, diingatkan oleh sahabat Roh Kudus untuk mereka tidak kembali kepada jalan pertama, untuk mereka berjalan mencari jalan yang lain. Ketika mereka diingatkan, besoknya mereka mencari jalan yang lain dan mereka selamat, saudara. Tanggal 30 September malam, saudara, Mama dia bermimpi di atap gereja ada begitu banyak angin besar, angin hitam. Sekitar jam 2 Mama bangun, dia berdoa, saudara. Tidak ada kejadian apa-apa. Ternyata malam itu kejadiannya di gereja Ramai Katolik, di mana asrama gereja Katolik diratakan oleh masyarakat yang ada. Besok siang baru terjadi di tempat. Kalau saya ingin bertanya, Papa mengatakan kalau malam yang terjadi, saudara, apa yang akan terjadi? Mungkin ada korban, saudara. Karena kami masih kecil, kami jadi korban. Tapi Tuhan tolong, saudara, terjadi pada siang. Kami tidak bisa lari kemana-mana, saudara. Pendeta kami izin dia lari ke belakang, ditolong oleh masyarakat yang ada di belakang. Kami tidak bisa lari kemana-mana. Hanya Papa bilang, kamu orang di kamar aja, jangan kemana-mana. Sulitnya komunikasi pada saat itu. Kalau mereka masuk dalam gereja sebelum ada bantuan dari aparat, saudara, mereka bisa masuk di pastori, saudara. Tapi saya percaya itu semua kejadian bukan kekuatan manusia, tapi itu adalah Roh Kudus yang menolong, menjaga, saudara. Saya memperhatikan pintu pastori dari itu sudah jebol, saudara. Kalau mereka menenang pintu itu akan jebol, saudara, dan mereka bisa masuk. Dan saya memperhatikan ketika saya ada di ruang tengah, saya melihat di depan mereka ada yang bawa senjata tajam. Mungkin Pak Thomas yang tahu waktu itu, saudara. Dan saya melihat mereka membawa senjata. Kalau mereka masuk, tidak bisa, saudara. Tapi mereka tidak melakukan, tidak masuk, saudara. Saya tidak tahu kenapa, tapi saya percaya karena mereka tidak masuk karena ada Roh Kudus yang menjaga. Amin, saudara. Sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, sesuatu yang tidak pernah kita duga, itu yang Tuhan buat, itu yang Roh Kudus lakukan, saudara. Diingat kami dalam mimpi itu, mereka tidak kembali, saudara. Mereka tidak pernah mengerti, mereka tidak tahu hati busuk daripada Raja Herodes, saudara. Tapi mereka diingatkan, saudara. Oleh sebab itu kita sangat perlu Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita, untuk kita mengingatkan kita ketika kita tidak pernah mengerti apa yang terjadi di hadapan kita, saudara. Kita bertanya pribadi lepas pribadi, lelayakkah kita? Rindu kita
Tapi saya percaya pada pagi hari ini kita sangat membutuhkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tidak hanya sebagai sahabat, tidak hanya sebagai penolong, tidak hanya sebagai penasehat, tapi juga Roh Kudus menjadi penguat, menjadi penghibur di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita menaikkan pujian. Roh Kudus hadir di tempat ini. Kita membuka hati kita. Kita rindu Roh Kudus ada di dalam setiap kehidupan kita. Kita rindu Roh Kudus memenuhi setiap kehidupan. Mari saat undang kita bangkit berdiri bersama. Kita menaikkan satu pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kita mau buka hati kita untuk Roh Tuhan. Kita mau buka hati kita untuk kita menyembah Yesus. Kita mau membuka hati kita supaya Roh Kudus menjamah kita, penuhi kita dengan kuasa yang maha tinggi. Mari saya undang kita bangkit bersama. Kita menaikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh kita mengatakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Ketika kita berjalan di tengah-tengah dunia ini, mari kita angkat pujian lagi, saudara. Roh Kudus, Kau hadir nanti perintah keras ke depan.
Bapak Ibu Jemaat, pagi hari ini kita ada di hadirat Tuhan. Pagi hari ini kita ada di hadirat Tuhan. Dengan kekuatan kita tidak akan mampu berjalan di hari-hari yang akan kita lalui ke depan. Hari-hari yang sukar dan sulit, hari-hari di mana kejahatan akan terus bertambah di depan. Pagi hari ini momen kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus, momen kita memperingati hari ketuhanan Roh Kudus. Pujian ini berkata, Kau ambil alih seluruh hidupku. Kita mau berserah kepada Tuhan pagi hari ini. Dan kita percaya Roh Kudus akan mengambil alih seluruh kehidupan kita. Ketika kita berserah dan Roh Kudus bekerja berkarya dalam setiap pribadi kita, maka kita akan diberikan kuasa. Firman-Nya berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksi. Kamu akan menerima kuasa dan kekuatan dan power yang akan kita terima kalau Roh Kudus itu ada memenuhi setiap kehidupan kita. Haleluya, 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 haleluya. Pagi hari ini saya mau minta waktu kepada kita sekalian. Mari dengan sungguh-sungguh kita angkat tangan di hadirat Tuhan. Amin. Di bawah kita memperingati hari ketuhanan Roh Kudus, biar dia menjamah setiap pribadi kita. Biar Tuhan yang mengambil alih seluruh kehidupan kami, Tuhan. Engkau yang membimbing setiap kehidupan kami, menuntun kami, Tuhan, menopang setiap kehidupan kami, umat-Mu yang ada pagi hari. Kami terbatas, kami lemah, kami perlu Roh Kudus-Mu di dalam hidup kami. Karena Engkau penghibur kami yang sejati, Engkau penolong kami yang sejati, Engkau yang menyertai kami selama-lamanya di dalam hidup ini, Bapak. Terima kasih pagi hari ini. Kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami.
Kami percaya Roh Kudus melawat dan menjamah setiap pribadi kami. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang susah dihiburkan, yang punya pergumulan diberikan kemenangan, jalan keluar kelepasan dari Tuhan. Kami yang mungkin sudah mulai jauh dari Tuhan, yang sudah mulai menyimpang dari Tuhan, Roh Kudus menarik kami kembali, mengingatkan, menginsyafkan kami kembali, membaharui setiap kami kembali ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman menjadi kekuatan bagi kami, menjadi rema, menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kami. Dan berkati hamba-Mu yang sudah melayani menyampaikan firman-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan menaruh persembahan kami. Biarlah Tuhan berkati setiap persembahan yang kami bawa kepada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan dulu. Puji Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, ada sesuatu yang kami sampaikan dulu. Kami sampaikan kepada semua jemaat yang ada bahwa ketika para petugas menjalankan ekstra kolektor, saya bersama Om Frans akan mendampingi para yang menjalankan ekstra kolektor atau persembahan, karena ada sesuatu yang akan kami berikan juga, dan ini merupakan cenderamata atau bagi saya ini merupakan kenang-kenangan bagi kita jemaat dari salah satu jemaat yang ada, karena mengucap syukur untuk hari yang sudah Tuhan beri bagi keluarga ini, sehingga keluarga ini memberikan atau membagikan kenangan bagi saya dan saudara yang ada pada pagi hari ini. Dan menurut saya ini adalah kenangan yang cenderamata yang menjadi kenangan bagi kita, karena mungkin sampai saat ini belum ada yang ada. Mungkin ada yang belum punya. Biar ini saudara mungkin taruh di bingkai, saudara taruh pergi di toko Irama, saudara bisa bikin di bingkai, saudara taruh di bingkai, saudara. Itu hanya intermezzo saja. Mungkin kan ada apa? Mungkin mau bersaksi? Ya. Salam semuanya. Tidak terasa hampir 1,5 tahun saya tidak pernah mendatangi gereja atau rumah Tuhan. Yang tahu sendiri saat ini periode sangat merajalela, jadi saya lebih berdiam diri di rumah saja. Ada 4 hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih pada Tuhan yang telah memelihara saya, dan sampai hari ini saya masih dalam keadaan sehat. Apa hal tersebut? Yaitu ke-1, pada tahun 1977 saya mengalami sakit perut yang sangat fatal. Waktu itu hanya ada satu dokter I namanya. Saya datangi dia dan saya periksa, ternyata saya mengalami usus buntu. Dari dokter bilang harus segera dioperasi. Saya juga pikir-pikir dioperasi ya gimana? Karena istri saya waktu itu sedang melahirkan di Surabaya. Jadi saya bilang sama dokter, saya harus berunding dulu sama keluarga saya. Dari keesokan harinya keluarga saya minta supaya saya segera berangkat ke Surabaya. Dan sampai Surabaya saya langsung ke dokter spesialis penyakit dalam, yaitu usus buntu. Dan malam itu juga dia minta supaya saya segera dioperasi. Kalau tidak nanti usus buntunya bisa pecah dan bisa jadi fatal. Dan saya juga ambil keputusan segera dioperasi.
Tapi setelah 2 hari kemudian, badan saya terasa panas sekali. Dan malam hari saya di ronsen kembali, ternyata dalam usus saya itu terdapat kapas ketinggalan segumpal itu. Jadi makanya membuat saya terasa sakit sekali. Akhirnya saya malam itu juga dioperasi kembali dan mengeluarkan itu kapas. Dan seminggu kemudian saya baru diperbolehkan pulang. Kedua, saya kembali dari Australia singgah di Singapura dan anak saya ingin memeriksa check up donornya. Dan saya ditelepon sama mamanya supaya saya juga harus periksa jantung saya. Setelah itu saya ke dokter, ternyata saluran saya saluran pembuluh darah itu mengalami buntu. Yang satu 90%, yang satu 70%. Yang lainnya itu 20-25%. Dan langsung saya telepon istri saya suruh segera datang ke Singapura. 2 hari kemudian dia datang dan kami hubungi kembali sama dokter. Setelah itu dokter bilang besok harus dipasang ring katanya. Dan waktu mau dipasang ring ternyata tidak bisa, gagal juga karena di dalam pembuluh saya itu kalsiumnya terlalu keras. Jadi harus dibor katanya. Wah, saya kaget sekali, masa jantung bisa dibor? Ya, saya pasrah saja karena untuk kebaikan. Saya selalu berdoa pada Tuhan. Tiap menit, tiap detik saya berdoa, panggil nama Tuhan. Tolong Tuhan, pakailah tangan dokter ini supaya saya dapat disembuhkan. Selalu saya panggil, akhirnya susah datang. Kenapa? Saya bilang saya berdoa, panggil nama Tuhan. Waktu itu saya mau dibor, ternyata tidak bisa tembus. Dari dokter datang ke saya, dia bilang saya ganti mata bornya lebih besar sedikit. Ternyata setelah dibor, tiba-tiba dia datang lagi sama saya, dia bilang, wah, tidak bisa keluar mata bor ini. Waduh, saya sampai napas saya sudah tidak bisa bernapas lagi. Saya selama lebih kurang beberapa puluh detik gitu. Saya berdoa terus waktu itu. Jadi saya tidak sadarkan diri. Tiba-tiba setelah beberapa puluh menit itu saya mulai siuman kembali. Saya tahu dia sudah kateter mungkin setelah masukkan galon supaya pembuluh darah itu agak membesar. Jadi baru bisa dikeluarkan. Setelah saya sadar, saya lihat itu dokter darah yang muncrat semua di badan saya, di badan dia. Jadi dokter itu setelah berhasil, dia angkat tangan, bagus dulu. Terus susah-susah semua itu yang ada lebih kurang 6 orang itu berloncat-loncatan karena kegirangan. Jadi akhirnya saya diinfus 2 kantong darah. Setelah itu selama 6 jam kalau tidak salah, saya akhirnya dimasukkan ke 2 ICU. Keesokan harinya saya dipulangkan. Ketiga, saya mengalami pada tahun itu, waktu sejantung itu tahun 2008. Setelah 2009, saya jalan-jalan ke Malaysia dengan saudara-saudara saya dan semua mengadakan pemeriksaan rutin semua. Cuma saya yang paling berat. Di dalam leher saya itu terdapat tumor yang sudah besar, sebesar 6 cm.
Jadi dokter Malaysia bilang anjurkan sama saya supaya saya segera ke Singapura untuk dioperasi lagi. Jadi dokter sampai di sana, dokter bilang tidak bisa lama-lama, harus segera dioperasi. Tapi istri saya katakan, saya pikir-pikir dulu. Saya dibawa ke dokter lain supaya dicek kembali, kata memang ada tumor, tapi belum menjalar, masih bisa dioperasi. Kalau sudah menjalar, menjadi kanker, itu tidak ada harapan, percuma Anda operasi, buang-buang uang saja dibilang. Dan akhirnya saya ke dokter situ, langsung masuk di ICU. Saya dioperasi, tapi saya tidak merasakan apa-apa. Dia hanya beri saya obat, langsung saya tidak sadarkan diri. Selama setengah jam itu, saya dimasukkan di ICU, langsung saya dioperasi, dan lebih kurang 3-6 jam waktu itu. Keluar dari ICU, saya merasa sangat sakit. Akhirnya saya diberi suntikan morfin supaya kesakitan itu tidak terlalu sakit itu. Dan 3 hari kemudian saya disuruh mandi dan disuruh belajar jalan. Seminggu kemudian saya diperbolehkan pulang. Yang keempat, saya waktu itu memang rencana sekeluarga ke Surabaya untuk pemeriksaan virus corona. Tapi setelah dites di Bima, semua negatif. Tapi setelah di Surabaya, ternyata saya sendiri yang positif. Yang lain negatif. Akhirnya kita mufakat supaya saya dimasukkan di rumah sakit isolasi mandiri, di rumah sakit. Saya selama 18 hari itu, 5 hari itu saya sangat stres. Mau keluar tidak bisa, mau ketemu teman tidak bisa. Ya untung ada beberapa teman yang saya bisa saling kontak, termasuk Ibu Meneng dan teman-teman lain, saling telepon itulah, dan saling membagi, mengirim makanan-makanan yang enak-enak sehingga saya bisa bertahan. Selama 18 hari saya diisolasi di rumah sakit MH. Jadi setelah itu saya diperbolehkan pulang setelah saya negatif. Dari Surabaya saya selama 1 bulan saya isolasi. Setelah itu baru saya pulang ke Bina. Terima kasih. Dan untuk sementara ini sebetulnya saya merayakan ulang tahun saya dengan makan-makan bersama. Tapi karena virus ini, jadi kita tidak bisa berkumpul. Satu jalannya saya ingin membagikan 1 voucher untuk saudara-saudara sebagai cendera-mata supaya kita semua bisa, voucher itu bisa untuk makan di mana Anda suka, terutama di Malang, boleh di tempat boleh, dan boleh berbelanja di mana saja, di Hoki Market atau Kelantan, boleh diterima. Kalau toko itu tidak terima, saya akan ganti rugi 2 kali lipat. Terima kasih. Puji Tuhan, kita sudah dengar sebentar sedikit tentang kesaksian hidup yang terjadi bagi Bapak John Lee. Puji Tuhan. Jadi keluarga ini yang memberikan cenderamata untuk kita semua yang akan kami bagikan sebentar sehubungan dengan 75 tahun bisa bertemu dengan usia 75 tahun. Ini merupakan ungkapan syukur bagi keluarga ini
terlebih khusus dari Bapak John Lee. Puji Tuhan, saya kembali ke Tuhan. Haleluya, kesaksian yang luar biasa yang boleh kita terima pada pagi hari ini pada saat hari ke-1 dan pencurahan Roh Kudus. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Dihimbau kepada seluruh jemaat untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19 ketika beraktivitas, termasuk ketika kita datang beribadah di gereja, memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Diharapkan kepada seluruh pelayan Tuhan yang melayani hari Minggu untuk dapat hadir 30 menit sebelum ibadah dimulai agar dapat menyembah dan berdoa bersama. Atas nama Ibu Gembala, Wakil Gembala dan Majelis Jemaat yang ada, mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Ibu Pendeta Nanto Sumapau dan tetap dukung beliau dalam doa, dalam kesehatannya sehingga boleh Tuhan izinkan kembali ke Bima berkumpul bersama kita semua. Serta Ibu Tiang Sui Kim, moga-moga benar saya nyebutnya. Dan juga ulang tahun pernikahan bagi Bapak Usman Kandi dan Ibu Devi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan pertambahan usia dan pertambahan usia pernikahan yang ada. Baik, ada tambahan? Yang ada? Saya mengundang seluruh jemaat bangkit berdiri. Kita untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Nanti doa berkat dan doa penutup oleh Bapak Pendeta Fran Pain. Peganglah tanganku.
Kau terus membimbing, menuntun, menopang setiap kami di dalam setiap perjalanan kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih berkati hidup pribadi kami, keluarga, rumah tangga, pekerjaan kami. Tilik dan berkati, bahkan Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami di tengah-tengah kami menjalani hidup di hari-hari ini Bapa. Bapa yang baik, sebelum kami kembali ke rumah kami masing-masing, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di sepanjang minggu yang lalu. Tuhan yang sudah tambahkan usia bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu yang lalu. Dan kami percaya anugerah-Mu itu boleh nyata di tengah-tengah kehidupan mereka. Biar Tuhan di usia yang Tuhan sudah berikan bagi mereka, senantiasa Tuhan Engkau juga terus menolong, menyertai dan memberkati mereka. Melimpahi mereka dengan anugerah-Mu, melimpahi mereka dengan kasih karunia-Mu, melimpahi mereka dengan kekuatan, kesehatan. Tuhan terus karuniakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih. Pagi hari ini kami mendoakan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Mari semua Tuhan kita arahkan tangan kita bersama-sama pada saudara-saudara kita yang berulang tahun. Namun berkat atas mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Turun kiranya segala berkat memenuhi saudara-saudara kami yang berulang tahun. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun. Limpahi mereka dengan anugerah-Mu yang terus nyata ya Bapa. Pemeliharaan Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan mereka, langkah demi langkah mereka. Tuhan sertai dan berkati, sehingga di dalamnya Engkau ditinggikan, dipermuliakan. Turun kiranya segala berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Menyerahkan kami semua umat-Mu yang sudah hadir dan beribadah kepada Tuhan. Kau terus memberkati kami, Engkau terus menyertai dan menolong kami. Bahkan umat-umat-Mu yang Tuhan juga beribadah secara live streaming, Tuhan diberkati mereka semuanya. Pelihara dan tolong kami semua di hari-hari yang kami jalani ini, hari-hari yang sukar dan sulit ini. Tapi kami percaya Roh Kudus yang akan terus menopang setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami tetap berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala kami. Tuhan terus melawat hamba-Mu, menyatakan kemurahan-Mu, menyatakan belas kasih-Mu bagi hamba-Mu. Engkau Allah yang mari memulihkan secara sempurna. Pagi hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Dan kasih karunia nyata nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Engkau juga yang mari menyatakan pemulihan-Mu bagi saudara kami Ahok yang Tuhan beberapa waktu lalu sakit, namun Tuhan sudah menyatakan pemulihan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan terus memulihkan secara sempurna. Karena dalamnya Engkau Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati secara khusus juga Bapak John Lee yang hari ini boleh berbagi kasih dengan setiap kami jemaat yang ada. Uluran tangan kasih daripada Bapak John Lee keluarga diberkati Tuhan. Bahkan di tengah-tengah usia yang ke-75 tahun ini, Tuhan terus pelihara, Tuhan terus berkati, karena nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Bapak yang baik. Hormat dan syukur, kemuliaan, kebesaran bagi nama Tuhan. Sepanjang minggu ini kami serahkan hidup kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, usaha dan mata pencarian kami diberkati Tuhan. Terusnya berkati iman kami, ketekunan, kesetiaan, kasih dan pengharapan kami diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami Bapa. Kami akhiri ibadah kami saat pagi hari ini. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini jemaat yang kami kasih, mari arahkan hati kita, arahkan tangan kita, dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dan bawalah segala berkat, anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita di sorga, kasih sayangnya di dalam Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan penghiburan kekuatan, pertolongan dari Allah Roh Kudus, menyertai menolong menghibur kita sekalian, mulai pagi hari ini kekal selama-lamanya. Segala berkat ini kita terima di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati berkata amin.